Halo, Sheila. Oh, again, yeah. This is okay. How are you, Sheila? Oh, good, good. Okay. I show your mother story and you are first winner. Wow, nice, yeah. Congratulations. Very nice, ya. Wow. Keren ya, Sheila. Oke. Em, Sheila, ada sesuatu yang mungkin Sheila juga mau ikuti. We have a competition in algorithmics, and the deadline for the registration is 7th December. And I hope you will join the competition, Sheila. Have I sent for you, Sheila? No? Oh, wait a second. Where is the competitions? Here we go. This is the competition, Sheila. I think you have to, yeah, participate with this, yeah. Okay. Okay, Sheila, you can read it. Can read it. Okay. Oh, Sheila, I couldn't see you. I'm sorry. Check, check. Okay. Very nice. Ah, the competition will close when, yeah, more than 7th December. So I think, yeah, you are, ya, pantas untuk ikut lah gitu ya. Dan kakak sangat merekomendasikan itu. Are you okay, Sheila? I mean, you really okay? Or because you look tired, exactly. No? Okay, okay, I'm sorry. Yeah, you are in exam, right? Or you have done? You done with the exam? Okay, very nice. Okay, so I hope the result is the best, yeah, for you. And I hope also you join the competition because the competition will, yeah, will test your skill. Not just your skill, but you will know how, gimana nanti pipes, apa namanya? Part pipes lomba coding itu seperti apa. You will see like that. And ya, semua murid kakak pesen kalian jangan takut, apa namanya, siswa saya, kalian jangan takut untuk menang kalah dulu. Yang penting kalian rasakan dulu pipes-nya. Karena lomba coding itu ya lumayan ya. Tapi yang kalian harus tahu adalah, ya mungkin Sheila lebih berpengalaman ya. Lomba itu kadang kan nggak sekali lomba langsung menang gitu ya. Tapi memang perlu berkali-kali untuk mencoba latihan dan lain sebagainya. Mungkin Sheila lebih tahu itu. Ya, and yeah, highly recommended for Sheila. Okay, today we will continue our discussion for the last week, Sheila. Now we will talk about the continuation of your working, yeah, the desktop application. So let's focus on the timer for now, yeah. So as you can see on this screen, yeah, this screen has a timer, yeah. So you can see here
We have timer. So the question is how you can add the timer. That's our main focus today. So this is what the features that we need launch by the start, the first button, the first test button, and then located in the text timer widget. And as soon as the time on the timer is 000 or 0 second. And then for counting the squats itself, we will implement it also, but yeah, in fact, counting squats is also a timer, but configured differently. That's also true, yeah. So it just semacam apa namanya timer juga sebenarnya, cuman di settingnya dalam bentuk yang berbeda nanti. Oke, okay? That's this slide wanna say gitu. And then how to do that? Yeah, we will launch the start doing squat button and then locate it in the text timer widget also. And then as soon as the time on the timer is 000. Okay, and then you will see something like this. Yeah. Okay, Sheila. And then this is the apa namanya nanti timernya itu akan berlaku seperti ini logikanya ya. Jadi we have three parts of timers. Ya, the first part is from 59 to 45 second. Ya, the timer is the text of the timer is green, and then from 45 seconds to the 15, the timer text is black, and then last 15 last 15 seconds, the timer text is green also. And then the features, we have to start final test and then locate it in the timer also. And then as soon as the timer on the timer is 0 atau menuju ke 0. Nah, we reviewed the general appearance of the timers, but how do we program their functionality? That's the main point of this part, yeah? So today we will program a timer itself. And then this is the event handling, yeah? We have learned about how to connect with a function. We just need to use .click.connect, and then of course the function within this parenthesis will separately define, yeah. And then this is a timer operation. From PyYQt we can use QTimer and QTime. Okay, and then this is the purpose of that, yeah. For the QTime, it will create an object with an initial value of 0 hours, minutes, and 15 seconds. Yeah. I mean, yeah, you have to set like this, or yeah, depends on you exactly. And then time dot add seconds, this is will add the value of -1 to the number of the seconds in the time object. Why we have to add -1? Because kita melakukan hitung mundur, ya. Makanya di settingnya itu -1. Oke. Okay? And then this is for converting what will be shown in the screen. We have to use string. It's not number, but the original is number, but we have to convert to string. And then to do that, we can use time.toString, H for hour, and M for minute, and S for second. Okay? Got it, Sheila? Oh, okay. Okay, this is for QTime. And then the QTimer itself, it's a little different, yeah? This is for QTime, this is will create the time itself, but QTimer will create timer object, yeah. What's the difference exactly? Okay, I will show you the first, yeah. For QTimer, this is will create timer object, and then timer dot timeout dot connect with timer one event. This is for setting the handler function to the timer. And then timer dot start 1000. This is will start a timer that calls a handler function every 1000 milliseconds or 1 second exactly. And then
self.timer.stop ya will stop the timer operation. Oke. So this is ya ini waktunya. Nah, kemudian ini yang men-setting waktu itu. Sheila, ya. Jadi ini tampak waktunya, tampilan waktunya. Ini yang men-setting itu berjalan. Itu maksudnya. Oke? Ya, time and timer gitu. Nah, sekarang connection between function. Let's take a look at the connection between the functions when the timer is working using the example of the first timer. And then the connection will be similar when working with other timers. Okay, this is the code will look like, yeah. Class, will use class test window, and then we use Q widget for this, and that timer test timer.timeout.connect. This is will set the timer. Okay, and then also the second method is timer one event to connect with this method and then connect itself. This is for connect with timer test, this method also. Okay, and then I think this is the description of that. The self.timer test function is called after pressing the self.button test button. Sorry, button test one button, and then self.timer one event function is called every second. Okay, now take a look closer at each of the timers. So this is again QTime will create the time object and QTimer will create the timer object. Oke, this is ya tampaknya ini yang akan menghitungnya gitu ya. And then this one will connect the handler function to the timer. Ya, ini nanti didefinisikan secara terpisah. Fungsi yang ini tadi udah sebenarnya ya. Kemudian ini untuk memulai waktunya, dia menghitungnya dalam detik ya, bukan dalam mili. Makanya di sini 1000. Tapi di sini tampilannya mili. Gitu ya. Oke. Now, for saving the data, we will use global variable. And the scope of a variable, the scope of global variable is the part of the code in which the variable can be used. Global variable exactly is a variable which has the entire program as its scope. Why we need global variable? Okay, let me show you why we need that. Now, I have a program, Sheila. The program is like this. That new values, global A equals to 256 and B equals to 16. And then when outside of this function, I have variable called A also. A equals to 1 and B equals to 2. Now, if I call the function first, and then I print out the value of A and B, could you tell me, Sheila, what will be the value of A and what will be the value of B? Now, could you tell me? The A is that is 1 or 100, sorry, 256, and then the B is 16 or just 2. Okay, take your time. Oh, I couldn't hear you. You could use the chat box, Sheila. Okay, let's see. What's yes, both. Yeah, both. What is the value of A and the B? Oh, maksudnya dua-duanya. Dua-duanya jadi 2. Gitu. Dua-duanya jadi 2, Sheila. Gimana maksudnya? Yang ini 2 gitu jadinya. Atau yang ini jadi 2. Atau ya dua-duanya 2 nih ya. Oh, what? Okay. What will be the value of A and B? That's the main question.
Okay, A 256 and then the B is okay. That's very nice, yeah. But it's yeah, not exactly right, yeah. So yeah, the A is right, 256 and the B is will be 2, ya. Dia akan menjadi 2. Why? Okay. We have within the function we have A as global variable. That's the number one, shall I add? So if this is global variable, and when before you printing out the variable of A and B, you call the function first, okay? Sheila memanggil fungsinya dulu, baru di print. It means that saat nanti mencetak ini, dia ke sini dulu sebenarnya ya. Nah, ke sini dulu, barulah dia terakhir ke sini. Gitu. Ya. Oke? Got it? It means ya global A itu akan tetap nilainya seperti yang ada di dalam fungsi ini. Meskipun di sini kita sudah menulisnya. Nah, gitu ya. Oke? But for the B, because it's not global variable, so it just like the last of the B ya, the letters B is equals to 2 ya. Karena B itu bukan variabel global ya, hanya A yang merupakan variabel global. Nah, pertanyaannya, kalau kakak tidak memanggil fungsinya dulu, what will be the value of A and B? Sheila. It's 1 and 2, ya. Ya, because fungsinya itu tidak dilewati ya. We do not throw the function, ya. Kita tidak melewati fungsinya, jadi dia langsung ke sini. Gitu, ya. Itu fungsi dari global variable itu. Nah, sekarang we need time as a global variable, Sheila, ya. So, ya, nanti saat kita spesifikkan dia menjadi global variable, otomatis saat ini dipanggil sebenarnya time-nya itu tetap continue. Ya, kita tetap pakai time yang udah terpakai. Gitu ya. Nggak dimulai dari awal maksudnya gitu. Oke? Iya, gitu. Gitu. Oke. And then this is how you can decrease the time by value -1 ya. This is will dari yang atas sampai yang bawah gitu ya, semakin berkurang waktunya. Now, how to set the time value as text and then setting the text appearance, and then if the time is 0 or the time is over, you will stop the timer. How to do that? The first is to set it, we can use dot set text ya, and time to string H, M, and S. And then for setting the text appearance, we can use this code ya. For the font maybe let's say 36, and then we have to bold it ya. And then for the style, we will use RGB color that exactly black ya for 000 like that, Zela ya. Okay, and then this is the I think that you have know about that. And then this is if the time value is over or 000, we will stop the timer. How to do that? Yeah, we just need to say if time.toString equals to 000, well, the self.timer will stop. Okay? Dot stop. We just need to use that. Okay? Sheila? Got it. Okay. Now in the second screen, that's also same ya. Ya itu sama saja sebenarnya. Cuma nanti yang berbeda adalah di sini bahwa yang tadi timer one event ya. We will connect it with timer one event. But in the second screen, of course, we will connect it with timer two event. Ya, the second timer. Oke. Okay? And then this is the squat in ini perbedaannya apa namanya? One squat in 1.5 seconds ya. Jadi nanti squat jam itu dihitungnya apa namanya? 1,5 detik per satu squat jam. Begitu ya. So, only the lines of timer 2 that differ from the implementation of timer 1 are marked here. Ya, ini aja yang berbeda ya dari screen tadi. Yang lainnya ya hampir sama. Dan yang ini untuk yang ini, however, we leave only the last two characters in the timer text. Why? Because jadi nanti yang kita ingin
periksa itu adalah cukup kan kita bergeraknya dalam detik ya. Jadi kita nggak perlu memeriksa semuanya ya. Kalau di time second screen ini cukup periksa yang bagian detiknya saja ya, yang ini saja. Nah, yang 00 terakhir ini. Makanya di sini dari 6 sampai 8. Nah, ya. Atau Sheila bisa menulisnya sebagai min 2 sampai seterusnya. Itu artinya dua yang terakhir yang diambil. Oke? Makanya dia bilang if int time to string age bla 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 lebih dari greater than equals to 45, so self.textTimer set style sheet will be green. Jadi kalau sudah lebih 45 detik atau 15 detik terakhir, itu nanti tolong diubah menjadi warna hijau. Gitu ya. Otherwise, ya. Otherwise, if the number of second is less than or equal to 15, yeah, set the text again, go to green, ya. Otherwise, ya, again, yeah, it will be black. This is how to do that, Sheila. Ya. So elif int is apa? Less than 15. So the color also will be black. We can use or exactly here ya. Jadi sebenarnya bisa menggunakan or di sini, tapi nggak apa-apa. And then otherwise, this is the else exactly. We will set the timer color will be black ya, or RGB 000. And then this is how to connect to all of the subscription, even subscription, the function ya. For the next click, we'll use dot click dot connect, self dot next click, and also all of this function will define separately. Okay, okay. And then the last one, program timers for your app. The last one, how to process the data. Atau mau lihat dulu screen Kak terkait yang timernya atau langsung aja semuanya nanti Kakak jelasin sekaligus. Lebih nyaman yang mana, Sheila? Sheila. How? Jelasin dulu atau Kakak tunjukin dulu? Bebas. Ya udah, Kakak sekalian aja ya supaya nanti Sheila fokus praktiknya. Oke? Okay? Oke. Okay. Now, after the timer the timer was clear, we have to handle this one, Sheila ya. The processing of data. How to do that? Yeah, at what point is the data processed? So, Sheila, on the screen, the second screen, of course, we will need something like data, like your name, your age, and then of course your polls, yeah, the first poll till the last polls, okay, and then yeah, this is how to make the next click method first, yeah. So class test win inside within the apa within the class we have to the name of the button is next click, so you can say depth next click and then self.height and .tw equals to final win. What is this exactly mean? Okay, self.height itu nanti berfungsi untuk menyembunyikan screen tempat kita berada, the current screen. Gitu ya. Artinya dia akan loncat ke screen ketiga. Makanya di sini bilang self.tw equals to final screen. Gitu. Saat diklik next tekan tombol next kliknya itu screen yang saat ini akan tertutup. Kemudian atau disembunyikan ya, bukan tertutup bahasanya, disembunyikan. Dia tetap ada tapi sembunyi. Kemudian kita lanjut ke screen yang terakhir. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah the data which the evaluation is based on. Ini nanti data-data yang akan kita perlukan. Pertama umur, nama juga iya ya. Kemudian three result of taking one spool at rest and then immediately after the squat jump and then after 30-second rest ya. But how can we transfer this data to the final screen and use it
therefore calculations. That's the main question ya. Gimana cara kita datanya ada di screen 2, tapi gimana caranya supaya tampil di screen terakhir, screen 3. Oke, this is how it works ya. Jadi nanti saya punya bahwa pertama my app ini adalah untuk apa namanya? eh per screen-nya ya, screen yang pertamanya. Nah, itu nanti seolah-olah kita harus menyembunyikannya juga. Kemudian self.tw ini nanti dia akan menaruh ini, dan ini di final window or final screen. Ya. Kemudian di second screen we have to define class final win. Ya, untuk memproses semua, yaitu pertama dari age, kemudian pengukuran 1, 2, 3, the pools gitu ya, gitu. And after that ya, setelah itu ini ada tambahan di sini final win self.x supaya ini nanti kayak apa namanya eh yang akan loncat langsung ke final win-nya ya, maksudnya data-data ini gitu. Nah, which option should be used? Nah, nanti yang akan kita gunakan itu adalah ini terkait perhitungannya, kemudian ini evaluasi matrik korelasi antara umur dan tingkat apa namanya level dari kinerja jantung. Misalnya Sheila berada di usia 15 ke atas ya. 5 iya. Jadi nanti kalau Sheila misalnya denyutnya di angka 0,5 sampai 5,9 atau 0,4 mungkin ya. Oh sorry, bukan 0,4, 0,7, maka above average, di atas rata-rata. Gitu ya. Gitu Sheila. Nah, this is the final win will look like. Jadi processing of result itu nanti akan seperti ini ya. So this is the main app. Sorry, the first screen. And then this is the object on the second screen, of course. And then how to get data from a widget. Okay, to get the data from the widget, we can use this ya, this experiment class. How should the experiment class be arranged? Ya, jadi nanti dia akan disusunnya seperti ini ya. Terkait umur, kemudian hasil tes 1 dan tes 2, tes 3 akan kita susun seperti ini. Kemudian setelah itu dari tes win dia langsung ke final win nanti ya untuk di ya tampilkan hasilnya. Dan final win itu nanti akan tampak seperti ini ya. Self.exp equals to exp. Gitu ya. Ini properti yang ada di sini soalnya. Nah, kemudian untuk pengukurannya nanti seperti ini kita taruh di screen kedua juga untuk diproses. Gitu ya. And then ini again. Dan kita punya nanti file tambahan namanya instr atau instruction ya. Jadi di sini berisi nanti string-string atau tulisan yang menampilkan hasil dari pengukuran kita. Kenapa nggak ditulis di screen-nya aja, Kak? Karena ini banyak, jadi lebih baik memang dipisah, ditulis secara terpisah, kemudian tinggal dipanggil nanti. Gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk permainan logikanya, if self.x.h lebih dari 15 ya, kemudian indeksnya lebih dari 15, maka return text res1, di mana text res1 itu adalah yang tadi ya. Nah, yang ini nih. Low, see your doctor right away gitu. Itu logikanya seperti itu. Sheila ya. Nah, sekarang Kakak coba tunjukin codingan lengkapnya bagaimana. Bentar, ini harus stop share. Ya. Oke. Oke, udah lihat, Shell? Udah lihat? Aman? Oke. And then after that, I will close this first ya. Masuk lagi.
sign in as a teacher. Ya, Sheila jangan sign in as a teacher ya. Ya, kita beda langkah soalnya nih. Nah, passwordnya kalau teacher itu otomatis dia nggak perlu masukin password lagi. Nah, kemudian Sheila nanti, oh belum. Nah, ini dia. And then desktop application. Now we working in continuation. Oke, Sheila. Nah, ini dia Sheila ya. Jadi the main app-nya itu nanti akan tampak seperti ini ya. Kakak jelasin satu persatu kodenya. Oke, perhatiin ya. So, this one is to connect with the PyYQt library. Oke, Sheila? This, ya, all of these lines. Oke? Nah, and then this one, I will talk about this later. Ya. So, I will comment first. Ya. Buat komen dulu. Nah, sekarang, in the main app, or the first screen, I will make, ya, depends on the developer ya sebenarnya, tapi untuk mempermudah, kita pakai kelas aja. So I will make a class and then the name is main window or the first screen. And then of course, because this is just inheritance ya, karena ini adalah kelas turunan, artinya kita pakai library utama itu PyYQt, maka induk dari kelas ini adalah QWidget ya. Jadi QWidget itu adalah sebuah kelas yang udah jadi, kita tinggal panggil dan pakai dari PyYQt. Oke? And then after that, after using, this is the construction, and then kata super itu mengisyaratkan apa? Itu kayak mewarisi semua apa yang QWidget, properti QWidget, karakteristik QWidget miliki. Super dot double underscore init. Oke, Sheila? Oke. And then set what the window will look like. You will need this command, self.setAppear, and then creating and configuring graphics element, you will need self.initUI. Okay? And then establish connection between element. Yeah, you have to use self.connect, and then yeah, to show the window or start the screen, you have to need this command self.show. Okay? Now, for this one, creating and configuring graphics element, we need, apa namanya, metode tersendiri. Ya, artinya apa? Kita mau menambahkan sesuatu di anaknya. Ya, wajar saja ya, anak tuh punya skill baru ya. Nggak kayak orang tuanya ya. Kan dituntut begitu memang ya. Makanya kita buat di sini, ya, ini sedikit begini dulu. Nah, ini makanya depth init UI itu nanti terdiri dari button next, kita pakai Q push button, hello text pakai Q label untuk menampakkannya, and instruction pakai Q label juga karena isinya string semua ya. Kemudian kita setting tata letaknya pakai ya self.layout, panggilannya bebas, kemudian pakai QP box layout. This is yang paling penting itu adalah yang ini. Kemudian cara menambahkan setiap elemen ke dalam tata letaknya itu pakai add widget. Oke? Add widget, self.hellotext-nya saya tambahkan di paling atas, makanya dia paling pertama. Saya bilang add widgetnya, kemudian instruction-nya yang kedua, kemudian tambahin button next ya. Kayak button next itu nanti di paling bawah. Oke. After that, Sheila, I need a method for the next click. Oke. Nah, yang tadi itu ya, Kakak bilang kan yang tadi bahwa ada TW sama dengan test window. Ya, this is for test window. Jadi nanti dia akan beralih gitu ya ke next click-nya nih, ke test window-nya itu adalah screen kedua. Gitu ya. Makanya dia membuatnya menjadi di sini test win itu adalah nanti Kakak jelasin di screen kedua. Kemudian screen pertama di hide, self.hide. And then .connect, ya ini untuk mengkonekkan tombol ini yang sudah kita buat ya.
buttonnya ini pakai metode .click.connect. And then set appear ini untuk menampakkan ini nih. Set what the window will look like, label, size, location. Pertama set window title ini untuk penampilan hurufnya judulnya, kemudian resize ini untuk apa namanya ukurannya, kemudian .move ini untuk tampilnya pertama kali di titik mana. And then dep main ini adalah objek untuk aplikasi itu sendiri. Ya, kemudian main window kita pakai main win kelas yang udah kita definisiin ya, main win di sini. Kemudian app.exit ini aplikasinya akan tertutup kalau kita klik exit. Nah, ini semua Sheila perlu diperhatikan, ini semua adalah kelas dan fungsi. Ya, artinya apa, Kak? Artinya kalau Sheila nggak panggil dia nggak akan ngapa-ngapain. Ya, lah saya nggak dipanggil katanya. Ya ngapain gitu. Gitu ya Sheila ya. Nah, makanya dipanggil terakhir itu main yang ini nih. Yang isinya itu adalah kelas-kelas itu. Nah, sekarang yang ini Kakak hidupin. Ya. Nah, jadi yang ini yang pertama bilang apa ini nama modulnya from instruction lah ya. Import bintang. Tahu artinya bintang itu apa, Shell? Oh, bukan ya, bukan ini arti. Ini ada artinya ini ya. In, ini gimana? Tahu, Shell? Oh, I see. Ini artinya everything ya. Artinya everything. Jadi dari modul instruction ini, modul itu adalah file.py itu, Sheila. Ya, file.py. Ya, tolong import semua yang ada di situ. Kemudian dari second window, tolong import semuanya juga. Nah, sekarang kita lihat. Nah, instruction itu isinya apa? Nah, ini nih. Semua ini nanti kalau dibutuhkan, kalau dipanggil di screen satu, tolong segera ya penuhi panggilan itu. Seolah-olah dia bilang begitu. Gitu ya. Jadi ya panggil kata kuncinya lah ya. Kalau nggak dipanggil ya memang dia bakal diam-diam saja ya. Kayak kita lah ya lah nggak manggil lah gitu biasanya kan gitu. Nah, kemudian di second app ini sama isinya fungsi sama kelas ya. Jadi yang perlu Sheila apa namanya mention di sini adalah di sini di second window ini karena dia kita pakai di my app ini di sini from second window import everything. Di second window ini nggak boleh terdiri dari sesuatu perintah selain fungsi. Maksudnya itu apa ya? Fungsinya bahkan nggak boleh dipanggil di sini ya. Fungsinya itu nggak boleh dipanggil nih. Nggak kayak screen satu kan tadi kita panggil terakhir fungsinya. Gitu ya. Tapi di sini nggak boleh. Kenapa Kak nggak boleh? Karena nanti kalau Sheila panggil fungsinya, itu nanti akan menyebabkan error. Ya, padahal ini itu nanti akan terpanggil kalau yang ini dijalankan. Gitu. Artinya apa? Jangan panggil saya di sini. Karena saya udah dipanggilnya di sini loh. Gitu. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, sekarang misalnya kalau kalau Sheila ya iseng aja lah gitu ya. Coba saya iseng kan kayak orangnya gitu ya mungkin. Sheila nggak tahu saya tapi connect gitu Sheila. Connect gitu. Nah, nanti pasti dia ngamuk-ngamuk nih pasti ya. Nih, kita coba run. Nah, tuh. Dia begini pasti nih Sheila. Dia kayak errornya di mana gitu. Kagak ada nih, ya. Dia bilang bahkan my app bla bla line 63. Nah, 63 kita coba 63 mah. Tuh, kagak ada Shell. Ini padahal sebuah string, sebuah komen ini. Ya, itu karena apa? Karena kita menaruh sesuatu sedikit aja di sini nih. Ya. Contoh yang lebih sedikit gini aja deh nah. Gini. Gini Shell. Kita coba jalankan di sini. Nah, dia error lagi Shell. Begitu ya, kurang lebih. Pengaruh dari apa namanya? Sintaks itu gitu. Nah, sekarang second window ini terdiri atas apa aja? Ya, seperti yang tadi Kakak jelasin, ini semuanya terdiri atas fungsi tapi juga kelas ya. Yang pertama, saya nanti dari INSTR instruction juga manggil semua apa yang ada di sana. Kemudian saya
memiliki resource atau sumbernya itu dari final win. Kalau dari my app ini dia resource-nya itu dari di INSTR sama second win. Kalau second win ini dari INSTR sama final win. Gitu Shell ya. Nah, kemudian di sini ada kelas eksperimen. Ya, kelas eksperimen ini kelas buatan kita sendiri untuk nanti memproses umur hasil tes 1, 2, dan 3. Ya, ini untuk mengaktifkannya pakai self.umur sama dengan umur bla bla bla. Gitu Shell ya. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah ini kenapa nih? Ini harusnya masuk ya, bukan apa namanya? Wait, ini salah ya. Ini. Kemudian yang ini digunakan untuk membuat screen-nya. Ya, kelas test win. Test win ini artinya kan second screen itu adalah untuk mengambil tesnya kan, melakukan tesnya. Nah, makanya kita buat kelas lagi pakai key widget ya. Key widget. Kemudian dia akan mewarisi semua metode dan properti dari key widget. Kemudian ini untuk tampilannya, ini untuk mengkoneksikannya dengan elemennya, ini untuk penampilan dari apa namanya aplikasinya, kemudian .show untuk menampakkannya atau memulainya gitu ya. Kemudian sama seperti yang tadi, ya sama di screen pertama, cuman bedanya itu di sini. Ada banyak tombol. Ya, kalau di screen pertama kan tombolnya hanya sedikit nih ya, ada tulisan doang nih. Set appear, set window title, resize sama move-nya. Kalau di second screen ini memang banyak tombol nanti ya. Tombol apa saja itu, Kak? Pertama button next ya, tombol next-nya. Kemudian tombol tes 1, kemudian tombol tes 2, tes 3, kemudian text name ada buat menaruh nama. Kemudian tombol umur untuk menaruh umur. Kemudian mengubahnya nanti ya teks tes 1 menjadi teks bukan lagi angka. Itu ya dan timernya itu sendiri gitu. Ya. Kemudian ada line name, line age ya. Kemudian ada line tes 1, 2 sama 3 gitu ya. Perbedaannya di situ. Kemudian di sini apa namanya? Layoutnya itu kita pakai nanti QP box layout dan dijajarkan. Nah, begini, seolah-olah gini, ini hanya garis khayal, Sheila ya. Jadi elemen-elemen itu ditempatkan kayak di sini gitu. Nah ya, kakak contohkan. Self.line, line ini artinya apa? Ini untuk apa namanya? Right sama edge ini horizontal. Ini untuk lab ya. Self dot artinya di sebelah sini gitu ya. Kemudian right ini di sebelah kanan gitu ya. Kemudian H ini untuk yang horizontal begitu. Ini hanya ini ya bukan 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 begini nanti tampaknya. Tapi ini hanya apa namanya? Visualisasinya doang. Nah, saat Sela bilang self dot rline ya right line tolong tambahkan timer maka di sini nanti di sebelah kanan ini akan ada timer gitu. Kemudian dia letaknya di tengah. Gitu Sheila ya. Dan seterusnya self dot left line tolong text name. Nah, di sini nanti ada nama Sheila gitu. Gitu. Seterusnya. Ini sebanyak ini memang agak aneh ya. Agak aneh dan kadang menyebalkan. Iya. Tapi ya harus ditulis ya supaya proyeknya jadi. Kemudian next klik sama. Nah, di sini tadi yang membuatnya beda sedikit adalah kita punya metode namanya timer test ya. Nah, timer test ini kita perlu mendefinisikan variabel waktunya itu sebagai variabel global sehingga nanti dia akan secara kontinu berjalan melanjutkan apa yang sudah kita ini ya artinya nggak memulai dari awal gitu ya karena kan dia global sifatnya. Kemudian ini untuk membuat objeknya, ini untuk mengkoneksikan tombol timer event one dengan apa namanya fungsinya timer event one, sorry, dengan tombolnya. Kemudian ini untuk memulainya, ya. Kemudian ini untuk
timer dari apa namanya squat jamnya ya. Jadi dia setiap 1,5 detik ya, ininya mulainya sama. Kemudian ini final timernya juga mulainya sama ya. Apa namanya 1 detik, mulai dari 1 detik. Kemudian ini untuk logikanya kalau udah habis tolong stop ya, gitu. Kemudian ini timer eventnya juga demikian untuk yang event kedua ya. Kemudian timer event ketiga kita pakai global lagi ya, global time untuk variabel ininya, variabel waktunya gitu ya. Setelah itu konekkan semua tombolnya make .click.connect. Begitu Sheila ya. Nah, sekarang kita ada final win. Ini sedikit saja, tapi ada banyak logika di sini. Kenapa ada banyak logika? Karena kan nanti matriks korelasi tadi ya, kalau Sheila umurnya 35 tahun, kemudian hasilnya misalnya 1,4, dia akan kategorinya begini. Nah, itu isinya yang ini nih, ya. Oke, semuanya ini adalah logika-logika yang tadi. Oke, Sheila? Dan sisanya sama ya, sisanya sama. Dan instruksinya seperti yang tadi. Nah, sekarang kita coba jalankan. Boom, ada yang error. Wah, sebentar, sebentar dulu. Apa yang error nih? Oh, sepertinya ini harus masuk. Hmm, sebentar. Apakah saya perlu save dulu? Oke, kemudian di run. Oh, wait. Kenapa ini? Kenapa bisa begini? 63. 63 nggak ada salah apa-apa padahal nih. Aneh banget. Second window-nya juga nggak ada yang salah. Hmm, lagi-lagi di run kedua kali dia error nih. Nggak tahu lagi saya. Kita coba run. Salah. Oh, salah. Yang ini. Bentar ya salah ya. Coba periksa bentar. Apa bisa error nih? Hmm. Kok bisa salah ya? Aneh banget. Hmm. Apakah saya perlu keluar dulu nih? Oke, kita coba keluar.
Aneh nih. Salah. Nggak bisa dia. What happened? Taration. Sing when Kok nggak bisa ya? Hmm, hmm, hmm. Ada sesuatu hal yang aneh di sini. Hmm. Oke, saya masuk lagi. Loh, kok aneh ini? Aduh, kenapa pula nih? Kenapa pula nih? Tak nak, tak nak jalan lah. Aduh, udah. Wait. Uh, ini kenapa Sheila ya? Saya juga kurang mengerti dengan hal ini. Padahal bisa tadi siang. Bentar Sheila ya. Sebentar saja ya, sebentar saja. Mohon kesabarannya ya. Coba kita run. Tara. Loh, kok aneh sih? Gak bisa. Saya ngubah update tadi. Nggak ada deh. Waduh, bentar Shell. Oke, kita save. Loh, loh kok aneh ya? Hmm, lagi-lagi terjebak di sini ya.
Bentar, Shell. Oke. What wrong? Aduh, what's wrong with this? An indent baris keempat tiga. Oke, Sheila. Aduh, ini nggak bisa ya. Kenapa saya nggak tahu juga nih. Padahal nggak ada yang ini, sesuatu hal yang bermasalah ya. Waduh, line 43, line 43-nya kosong. QP box layout. Aduh, ini kenapa sih? Aduh, ini kenapa lagi ya? Panel window-nya aman lah ya. Yuh, astagfirullah, ini kenapa lagi? Any other indentation level? Sel ini nggak bisa jalan. Saya nggak tahu ini kenapa ya. Apakah di second window saya melakukan sesuatu yang salah? Nggak ada perasaan. Sel, aduh ini nggak belum bisa Shell. Tadi bisa padahal ya, tadi siang bisa kok. Dan saya tidak ngapa-ngapain. Saya nggak tahu nih. Oke deh, nggak apa-apa. Nanti kakak PR kakak ya, coba lagi. Dan kalau bisa kakak langsung kirimin filenya. Oke? Ada 4 file. Nah, di pertemuan selanjutnya, itu Sheila udah mengerjakan ini. Tapi kalau bisa nanti diubah sedikit-dikit ya. Oke? Sheila ya. Diubah sedikit-dikit. Entah itu tampilannya atau apa. Kemudian kita uji coba dan coba presentasi di minggu depan. Nah, di minggu depannya lagi, Sheila sudah mulai ya presentasi real gitu ya. Dan ya dari sekarang aja Kak reminder, Mama harus ikut gitu ya. Nah, presentasinya boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dan proyeknya boleh lebih dari satu. Gitu, Shell. Ada pertanyaan dulu? Hmm? Waduh, nggak kedengeran. Gimana, gimana? Ada pertanyaan dulu? Proyeknya satu aja tidak apa? Ya, dua juga tidak apa sebenarnya. Apalagi tiga. Ya, Sheila ya.
Kemudian besok itu Sheila udah merancang kayak ya pembuat PPT-nya untuk presentasi di minggu terakhir. Gitu deh. Oke? Aman? Oh, masih nggak aman. Apalagi yang ditanyakan nih? Silahkan Sheila. PPT-nya sama seperti ya boleh sama, boleh juga mau direnov juga nggak apa-apa. Ya, direnov apalagi dirombak, lebih bagus lagi ya. Kalau mau dirombak mungkin gaya apa PPT khasnya Sheila, silahkan. Iya, nanti di pertemuan selanjutnya lah intinya ya. Kita akan lihat, kita tes dan gimana bentuk aplikasinya, kemudian taruh dalam PPT. Oke, Sheila, ada lagi? Aduh, maaf ya. Ini Kak nggak tahu tadi tadi sore loh ini dicoba bisa padahal. Oke, nanti Kakak perbaiki. Kayaknya ada sedikit kesalahan itu. Oke, Sheila. Kalau tidak ada lagi? Silakan. Mau nanya lagi. Examnya udah selesai, Sheila? Oke. Good luck ya. Oh, udah langsung diumumkan nilainya? Oh, belum ya. Oke deh kalau gitu. See you next week, Sheila. And bye-bye.